Ya, tanggal 1 Maret lalu pandemi COVID sudah memasuki tahun ketiga di Indonesia. Meski sudah memasuki tahun ketiga, namun pandemi masih belum berakhir atau usai. Pertengahan Desember lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan varian Omikron telah masuk Indonesia dan hingga kini telah menjangkiti ribuan pasien. Dan berikut beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan masyarakat soal Omikron dan akan dijawab oleh Profesor Yuwono, ahli mikrobiologi. Jadi angka penularan Omikron itu disebut angka R mudahnya, jadi masyarakat biar tahu, atau infectivity kata para ahli. Angka penularannya itu 3-6 kali lebih hebat dari Delta. Kalau misalnya R pada Delta adalah 2, maka pada Omikron bisa 6-12 kira-kira. Artinya apa? Satu orang bisa menularkan ke 6 atau ke 12 orang, satu orang itu. Jadi kenapa lokal ini menjadi transmisi yang begitu masif? Dari satu langsung nyebar, maka kita lihat ya betul-betul ini dahsyat, terutama pola yang kita lihat ibu kota lah Jakarta. Pada Omikron di gen S ini mutasinya 35. Bahasa mudahnya orang awam adalah dengan mutasi yang demikian banyak, kemungkinannya tidak fokus. Kalau bahasa ilmiahnya posisi gen proteinnya itu jadi tidak terlalu misalnya hebat untuk menimbulkan rangsang penyakit yang berat. Jadi maka gejalanya cuma sampai di saluran nafas atas. Sejauh ini virus corona itu kan dari kelompok SARS-CoV-2 penyebab COVID saja sudah ada 5 keluarga. Di corona sendiri ada keluarga-keluarga lainnya, belum lagi virus-virus yang lainnya. Jawabannya nggak bisa dimusnahkan karena dia makhluk hidup seperti kita, akan survive. Tapi tinggal bagaimana kita mampu, tanda kutip ya, bahasa Inggrisnya eradicate nggak mungkin, tapi controlling mungkin, pengendaliannya mungkin, itu. Pemirsa, Indra Kusuma atau yang akrab disapa Indra Kents sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pencucian uang di aplikasi binary option Binomo. Selain terancam hukuman 20 tahun penjara, aset influencer asal Medan yang mencapai puluhan miliar ini juga terancam disita. Inilah beberapa aset yang dimiliki Indra Kusuma atau Indra Kents yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Kantor dan usaha kuliner yang dimilikinya terlihat sepi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pencucian uang di aplikasi binary option Binomo, Indra Kents terancam dimiskinkan karena sejumlah asetnya akan dilakukan penyitaan. Aset Indra Kents yang terancam disita antara lain Literally Cafe di Medan dan Red Wolf di Jakarta Utara, rumah mewah di Tangerang dan Medan senilai 35 miliar, serta deretan mobil mewah miliknya dengan total nilai 28 miliar rupiah. Tak hanya itu, perusahaan trading milik Crazy Rich asal kota Rantau Prapat ini, yakni PT Kursus Trading Indonesia dan PT Disruptif Citra Digital juga akan disita. Indra Kents juga terancam dikenakan pasal berlapis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.